Masalah saya paling besar sekarang, banyak janda-janda curhat. Modus Pak Wali. Dia bilang, Pak Ustadz baru saja suami saya meninggal, tolonglah kasih saya doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Wah. Begitu dukanya Nabi meninggal istrinya, sampai Nabi mengucapkan, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenai kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu dulu meninggal daripada suami, begitu ibu meninggal suaminya berduka, ya Allah kenapa istri saya ini cepat sekali meninggal. Tiap pagi dibangunkan saya sholat subuh, malam hari saya selalu diajaknya sholat hajud bersama. Ya Allah kenapa bukan istri tetangga dulu saya meninggal ya Allah. Meskipun dia gendut tapi aku sayang ya Allah. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Itu ciri-ciri penghuni neraka itu perempuan itu. Lagi Nabi berduka, sedih. Allah perintah malaikat Jibril. Jibril bersama kaum Mikail, jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Kemana? Singapura? Bukan. Kemana? Ancol? Kemana? Ketemu dengan Allah. Bayangkan, saya ketemu saja dengan Pak Jokowi, senangnya langsung selfie-selfie. Padahal Pak Jokowi ada habis masa jabatannya. Kita sudah senang. Ketemu Pak Wali Kota, senang betul diundang ke rumahnya, senang. Padahal Wali Kota ada masa pensiunnya. Ini langsung Allah yang undang Nabi. Jibril, jemput kekasihku Muhammad, saya mau ajak ketemu. Subhanallah. Maka dijemputlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu menuju ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis take off, naik langit pertama sampai langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah. Setelah itu kembali ke dunia. Kenapa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, waktunya sangat ringkas, tidak masuk di akal. Waktu itu Bapak, Nabi ceritakan, ayuhan nas, wahai penduduk manusia, wahai manusia, baru aja saya pulang dari Masjidil Aqsa semalam. Kata Abu Jahal, kapan kau pergi Muhammad? Tadi malam. Pagi ini ada kau di sini? Iya. Tidak masuk akal mereka. Kenapa? Waktu itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu ini dibutuhkan? 1 malam. Nabi tidak cukup 1 malam. Ayat tadi dijelaskan lailam. Apa itu lailam? Sebagian malam saja. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa bahwa yang undang adalah Allah yang Maha Perkasa. Tidak masuk akal. Saya kasih contoh. Saya diundang Pemkot Medan ke sini. Karena saya diundang ke sini, siapa yang tanggung semuanya? Ya wali kota. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi. Itu. Siapa yang tanggung? Wali kota. Kenapa? Saya diundang bos. Allah yang undang Nabi, maka Allah yang tanggung semuanya. Tidak mungkin Pak Wali Kota telepon saya, Ustadz Dasat, kau datang dulu ke Medan Ramaya? Baik, pesawat kau tanggung sendiri. Oh pasti saya lagi mencret Pak Wali. Pak Wali Kota dinas ke Jakarta, siapa yang tanggung? Negara. Tapi kalau beliau ke rekreasi ke Singapura, jalan-jalan ke Eropa, pakai uang negara, siapa periksa polisi? Dan di sini 2 polisinya Pak Wali nih. Jadi keterlaluan Bapak kalau masih melanggar. 2 polisinya, 2 jaksanya, wah Masya Allah. Tapi saya kagum Pak, saya ini keliling-keliling ceramah, jarang sekali saya lihat wali kota kasih kesempatan wakilnya ngomong. Kalau dia hanya wakilnya jangan ikut deh, supaya dia tidak muncul juga. Itu biasa kalau mau pilkada 2 periode. Nah, setelah itu turun malaikat Jibril menjemput Rasulullah. Kita tidak usah cerita secara detail karena Bapak sudah tahu semua kisah. Hikmahnya satu, hikmah isyarat. Ketika Nabi lagi duka, apa yang dikasih? Apa kasih perintah? Allah tidak kasih perintah apa? Allah tidak kasih perintah puasa. Allah tidak kasih perintah zakat. Allah tidak kasih perintah haji. Allah tidak kasih perintah syahadat. Apa kasih Allah? Solat 5 waktu. Berarti saudaraku, apabila ada masalah dalam hidupmu, solusinya solat. Ayo, mana ada manusia tidak ada masalahnya di dunia? Coba, apa masalahnya dulu waktu mahasiswa? Pak Bobi, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau dapat kerja. Sudah dapat kerja selesai masalahnya? Mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota selesai masalahnya? Mau 2 periode dong. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Ayo,
Ini. Muka-muka penuh masalah semua ini. Itu Satpol PP di luar. Apa masalahnya? Pegawai honor mau diangkat jadi pegawai. Semua kita punya masalah. Ustadz Dasat, Bapak pikir ada masalahnya ini Ustadz Dasat? Banyak sekali masalah Pak. Kadang-kali tak ditipu. Apa sudah ditipu? Sudah tanda tangan itu tidak ditransfer. Banyak yang begitu. Bapak cuma tidak tahu. Semua orang punya masalah. Dan Pak Wali, masalah saya yang paling besar sekarang, banyak janda-janda curhat. Modus Pak Wali, dia bilang, Pak Ustadz, baru saja suami saya meninggal, tolonglah kasih saya doa penenang jiwa. Saya kasihlah doa, saya kirimi WhatsApp doa. Lama-lama dia bilang, rasa-rasanya saya ingin mendamping Pak Ustadz. Saya bilang boleh, mudah-mudahan ibu segera dapat. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Wah, saya bilang, maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Ada orang masalahnya ekonomi. Sudah 2 anaknya kasihan masih ngontrak sampai sekarang. Alhamdulillah rumahnya bagus, mobilnya mewah. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Ada lagi rumah bagus, mobil bagus, istri setia. Apa masalahnya? Tidak dikasih anak. Sudah 10 tahun berkeluarga, tidak dikasih anak. Mau kawin lagi tidak dikasih izin sama pimpinan. Perjalanan saya ke sini, ada seorang kapten pesawat pilot Garuda curhat sama saya. Dia kirim video anaknya. Apa anaknya kasihan? Kena kanker otak. Semua orang punya masalah Pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan sampean Bapak Ibu sekalian, Nabi dan Rasul, kurang apa Nabi dekatnya dengan Allah? Yang Allah sampaikan, andaikan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia di sininya. Itu cintanya Allah kepada Nabi. Haram seluruh Nabi dan Rasul masuk surga sebelum Muhammad masuk surga lebih awal. Tapi apa Bapak pikir Nabi tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah hilang bapaknya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya, baru 2 tahun wafat lagi kakeknya. Diambil pamannya. Semua ada masalah Pak. Alhamdulillah Allah tidak mengatakan, Dasat, kalau ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Tidak. Pak Dandim kalau mau jadi kolonel harus nyogok kiri kanan dulu. Tidak. Pak Wali, Pak Wakil mau 2 periode kau harus profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Hambaku ada masalahmu, nih rumusnya 2 aja kata Allah. Sabar, perbaiki sholatmu. Sabar, perbaiki sholatmu. Allah jelaskan, sabar, dirikan sholatmu, perbaiki sholatmu. Kenapa ya hidup saya lusat kok tidak sholat? Kalau dari sekarang tukang beca, tukang gojek tidak sholat, anak-anaknya pun nanti akan jadi miskin. Coba kita lihat. Coba lihat mereka yang fakir miskin, yang tidak sholat, jual-jual kerupuk di jalan-jalan, jual-jual kacang di jalan. Mereka tidak sholat 5 waktu. Biasanya kemiskinannya turun juga ke anaknya. Tidak mungkin Allah sengsarakan orang yang baik sholatnya. Maka kali ini tidak usah panjang lebar. Kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, masalah dalam kerjaanmu, tidak usah kau cari kambing hitam. Periksa sholatmu. 30 tahun kau sholat, hidupmu tidak bisa tenang, bahagia. Kenapa? Kau remehkan sholat. Ini ada kepala-kepala, ada bos-bos kita di sini. Pak Wali Kota, ada ajudannya. Mana ajudannya wali kota ini? Ada. Coba kalau wali kota panggil ajudan. Coba lihat kalau wali kota panggil ajudan. Ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring makan kacang, langsung dia lompat. Siap Pak Wali. Kalau perlu dia telan bulat-bulat itu kacang. Iya toh? Iya. Ada kira-kira ajudan dipanggil. Adan, tunggu dulu Pak Wali. Dimutasi kok. Padahal wali kota ini manusia biasa. Begitu takutnya kita kepada pejabat. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alal falah? Bapak Ibu tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah itu terjemahan bebasnya, sini saya kasih kau yang kau mau. Sini saya kasih kau kemenangan. Ya Allah, sembuh penyakitku. Allah jawab, sini saya sembuhkan kamu. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi ada tamu. Tunggu, lagi sibuk. Ya kata Allah, ya sudah kalau gitu uruslah dirimu. Sholat itu kalau baik cara kerjanya, bagus tata cara pelaksanaannya, pasti mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf, kita semua yang paling banyak rusak kita di kantor kota, di kantor-kantor pemerintah. Apa yang paling banyak bermasalah? Rasa malu. Apa hubungannya sholat? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Aurat rasa malu. Apa maksudnya Ustaz? Ibu-ibu, mau ndak ibu keluar pakai celana dalam aja dengan ini? Oh, viral satu Indonesia. Kenapa tidak ada yang lakukan itu? Karena kita malu. Maka syarat sahnya sholat
tutup aurat. Aurat itu adalah rasa malu. Berarti orang kalau baik sholatnya, malu dong. Jadi pegawai malas. Sudah digaji yang baik-baik, dapat pensiun, dapat kendaraan dinas, dibelikan bensinnya, masih juga malas. Sudah jam kantor jam 7.30, warung kopi masih ada di jam 10. Saya kalau saya jadi pejabat, saya dapat pegawai warung kopi jam 10 sudah, kumutasi kok. Pegawai kita kan begitu, siapa yang disuruh kerja? Pegawai honor. Pegawai honor ini kasihan, gajinya sedikit, gajinya banyak. Banyak pegawai honor di kantor wali kota. Banyak kan? Dan itu gajinya pegawai honor kan sedikit. Malu dong, pakai kendaraan dinas kepentingan pribadi. Masa pengantin hari Ahad pakai kendaraan dinas plat merah? Malu dong. Malu dong, sudah digaji negara masih malas bekerja. Malu dong, pengurus masjid tidak pernah datang berjamaah di masjid. Malu dong, ngaku ulama tapi menghasut. Itu kalau orang baik sholatnya, rasa malunya tinggi. Yang kedua, yang banyak merusak kita ini dalam berbangsa, sombong, takabur. Anggota tubuh paling mulia di diri kita apa? Anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Bapak bercanda pukul pantat masih ketawa, dorong badan masih ketawa, tapi jangan kau coba-coba dorong kepalanya wali kota. Kau pergi dorong mantunya presiden, gila kau. Kenapa? Kepala adalah harga kemuliaan kita. Tapi ketika ketemu dengan Allah, ini kepalamu, anggota tubuh paling hina, kaki. Makanya orang biar dikasih duit pakai kaki pasti marah. Wih, dah saat ini duit. Wow, marah saya pak. Biar saya miskin, jangan hina saya. Kenapa? Penghinaan kaki. Tapi ketemu dengan Allah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha segala-galanya. Kepalamu yang mulia, tunduk sujud kau sehina-hinanya seperti telapak kakimu. Maka orang yang baik sholatnya pak, tidak ada rasa sombongnya. Apa yang membuat kita mau sombong di dunia ini? Pangkat jabatan, wakil wali kota, 5 tahun bos. Sudah itu, kalau terpilih lagi 10 tahun. Sudah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. 10 tahun jadi wali kota selesai, masih mau pakai uang Garuda, jalan ke pasar di Medan. Dia bilang lagi kau sombongkan. Ayo, yang kau sombong kepala dinas. Jadi ustadz mau sombong, merasa benar sendiri, semua dia serahkan. Ada juga itu ustadz begitu, seolah dia pemilik surga dan neraka, sedikit-sedikit neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Saya dimaki-makinya, apa itu ustadz? Tidak sunnah. Saya bilang, apa kau bilang saya tidak sunnah? Artinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya dibilangi ustadz tidak sunnah. Kalau ada ustadz sombong biasa begitu, saya bilang, bos, terjemahkan saya dulu alif lam mim. Terjemahkan saya dulu Yasin. Saya terjemahkan. Apa kau mau sombongkan? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Sombong ilmu. Aduh, Allah cabut ilmumu, pikun. Ada di kampus banyak sekali gelarnya pak, profesor doktor bertumpuk-tumpuk. Begitu dekat-dekat pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah lagi kau cium jidat saya. Kata suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium pak. Ayo, wali kota aja tidak boleh sombong, ustadz aja tidak boleh sombong, pejabat aja tidak boleh sombong, orang kaya saja tidak boleh sombong, apalagi kalian yang pengangguran. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia ini. Apa teman setan? Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Allah sangat membenci orang sombong, sehingga diharamkan Fir'aun masuk surga gara-gara kesombongannya. Tapi kalau pejabat sombong, orang kaya sombong, selebriti sombong, orang cerdas sombong, orang masih ya maklum lah, ya wajarlah dia kaya ustadz. Kenapa? Dia pejabat, banyak duitnya, wajarlah dia kaya ustadz, dia terkenal, wajar meskipun dia temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cakap. Saya senang betul ini Pak Wali Kota tadi, persilakan. Itu karena tidak ada kesombongan. Kalau mau sombong, ngapain wali kota ikut-ikut? Wali kota cukup guring, wakil wali kota cukup gunting pita saja. Tidak usah kau ikut. Tapi karena merasa jabatan ini kita milik bersama, bersama kita rakyat. Alhamdulillah. Pejabat jangan sombong. Orang biasa sepeda, coba lihat orang sepeda. Rajin sepeda, tapi dia tidak belajar dari filosofi sepeda. Sepeda tidak mungkin jalan kalau tidak ada rodanya. Roda itu apa artinya? Kadangkala kita di bawah, kadangkala kita di atas. Hari ini kau di atas, besok pasti kau lagi yang di bawah. Hari ini dibawa dengan sabar ikhtiar, insya Allah kau akan naik. Apalagi orang sholat itu jujur. Bapak kalau sendiri di kamar sholat duhur, tidak ada yang lihat toh. Iya,
Ibu-ibu kalau sholat di kamar ada yang lihat atau tidak? Kalau sendiri tidak ada yang lihat, tapi mentang-mentang ibu-ibu ada yang lihat, mau sholat duhur 2 rakaat saja, tidak ada juga ya. Saya sudahlah 2 rakaat saja. Tidak, mestinya orang yang baik sholatnya tidak akan menjadi umat-umat yang suka bohong. Saya yakin Bapak Ibu semua rajin sholat, saya yakin, tapi jangan puas sampai di situ. Mari amalkan sholat sunnah. Pertama, biasakan sholat sunat hajat. Saya punya hajat besar Ustaz, sampaikan kepada Allah. Sholat sunnah hajat namanya. Bagaimana tata caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain, beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Kalau hajat, niatnya sholat hajat. Bacaannya sama, gerakannya sama. Adik-adik remaja, ibu-ibu, sudah sholat hajat, biasakan sholat duha. Adik-adik yang masih sekolah, itu lihat gelarnya Pak Ustadz. Banyak betul toh? Bukan karena saya cerdas, tapi saya selalu pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Ibu-ibu, halo ibu, bu, mau bantu suami cari nafkah? Mau paiki rezekinya suami? Tidak usah keluyuran di jalan. Gimana caranya Ustaz? Suamimu pergi cari nafkah, apapun pekerjaannya, pegawai negeri kah dia, pegawai swasta kah dia, pegawai harian buruh kah dia. Begitu suami pergi cari nafkah, istri yang baik, dia tinggal sholat duha di rumahnya, dia doakan suaminya. Sholat duha, selesai sholat duha, 2 rakaat baik, 4 rakaat lebih bagus, 6 rakaat lebih mulia, 8 rakaat spesial. Selesai 8 rakaat, ibu berdoa kepada Allah. Dialah Zat yang maha kaya, yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting ya Allah, berkahkan. Sudah, sholat duha. Tapi saya tidak tahu niatnya Ustaz. Dengar, ucapkannya. Sholat duha, sholli sunnatal duha, kata ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, saya niat sholat sunnah duha, 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun susah dihafal Ustaz. Ambil jalan praktis, berdiri tegak, menghadap kiblat, baru kau bilang saja, Tuhan, sholat duha ya, Allahu Akbar. Benar, betul. Tanya ketua majelis ulama, ini ketua, benar, sah. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Boleh. Lalu kapan berdoanya Ustaz? Sujud terakhir. Bu, coba deh mulai amalkan besok. Kalau mulai besok ibu amalkan, sudah ada mana dari Isra Mi'raj ini. Kalau ibu cuma datang selfie, update status, tabligh akbar bersama Saat Latif, itu aja kau dapat. Tapi coba amalkan besok. Bu, daripada ibu gosip, mending sholat duha. Daripada ibu keluyuran, mending sholat duha. Ya, bisa ibu? Setelah itu minta. Biasanya ibu-ibu suaminya pergi, dia pergi tawaf. Dia kelilingi satu komplek, dia mau lihat semua. Tukang gosip ini. Tadi aja lewat, ada yang gosip saya lewat tadi ada gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Dasar ini ibu-ibu tukang gosip. Saudara-saudaraku Pemkot, pegawai Pemkot, kalau tidak ada pekerjaan jangan kau main game. Itu korupsi itu. Kau dibelikan komputer bayar listrik bukan untuk main game. Daripada kau main game, mending kau sholat duha. Kalau Allah yang buka pintu rezekimu, kecil punya mobil. Siapa yang ngatur rezeki kita? Allah. Contoh, saya akrab dengan wali kota. Saya datang ke Medan landing, telepon Pak Wali. Pak Wali, saya lagi ada di Medan ini, mau keliling-keliling, tapi saya tidak ada kendaraan. Pak Wali katakan, tenang Ustaz, jangan bimbang. Pak Wali telepon, ajudan, siap Pak Wali, perintah. Itu ada Ustaz Dasar di bandara Kuala Namu, bawakan mobil full tangki, jangan lupa kasih sekalian pembeli oleh-oleh. Siap, laksanakan. 1 jam kemudian datang ajudan, Pak Ustadz, kiriman Pak Wali, mobil digunakan sepenuh hati Ustadz, silakan. Kenapa selesai urusan saya kenal dan baik dengan wali kota. Sebaliknya ada orang dari Makassar, tidak pernah ketemu wali kota, tidak pernah kelihatan, tidak pernah bersapa, tidak tahu mukanya, namanya pun baru dia. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam, saya ada di Makassar, di Medan ini, pinjam dulu mobilmu. Siapa di tempo wali kota? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres Tabes. Tangkap itu, tangkap, pasti penipu itu. Begitu juga Bapak, tidak pernah sholatnya cuma Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang tua dia tidur. Begitu dia ada masalah dalam hidup, ya Allah sudah capek saya hadapi masalah ini, ya Allah. Ya Allah, capek saya hadapi hidup saya ini. Malaikat katakan, malaikat, karena dia sudah capek hadapi hidup, cak nyawanya. Saudaraku, ada yang sudah lama sakit sembuh-sembuh, minta kau kepada Allah. Kecil buat Allah sembuhkan asam uratmu, kecil buat Allah sembuhkan kankermu kalau Allah mau.
Bukan dokter yang sembuhkan kita. Kalau dokter yang sembuhkan kita, tidak ada dokter yang meninggal karena COVID. Saya juga wali belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya lagi mencere-mencere dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu. Karena kau dokter, ya urus pikirlah itu. Allah tanpa diberitahukan, Allah tahu apa keluhan kita. Maka jawablah panggilan Allah, menyempurnakan sholat. Poin ketiga, saya berbaik sangka Bapak semua rajin sholat. Sholat sunnah kita amalkan. Jangan puas sampai di situ. Mari tunaikan sholat jamaah. Alhamdulillah, saya setiap ke Sumatera Utara ini ramai masjid Pak. Terutama kalau subuh, penuh jamaah Bu, sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang nggak ada di dalam bapak-bapak yang sudah pensiun lomba batu, yang sudah muka-muka sakaratul maut. Yang mana muka-muka sakaratul maut ini? Itu yang dalam masjid. Hei, hidupkan sholat jamaah. Itu banyak sekali filosofi hidup dalam sholat jamaah. Satu, coba lihat orang berjamaah. Pak Kapolres datang, buka sendal. Pak Dandim datang, bentang-bentang kau tentara, buka sendalmu. Tidak ada perbedaan antara rakyat biasa dan pejabat di masjid. Apa lagi? Coba lihat di masjid. Ketika kita berjamaah, ini kadang-kadang juga yang membuat kita malas berjamaah itu, satu, manajemen masjid tidak bagus. Alhamdulillah masjid kita cantik. Mana saya masuk manajemen masjid tidak bagus? Aduh, saldo kas 100 juta. Bangga kalau diumumkan saldo kas 100 juta, tanpa udunya jelek. Kalau ada takmir masjid di sini, tolong uang jamaah jangan simpan di bank saldo. Selama duitnya itu disimpan di bank, selama itu duitnya orang tidak beramal jariahnya. Jadikan dia tegel, selama tegelnya dipakai, selama itu jalan amalnya. Jadikan dia keran, jadikan dia mic, jadikan dia AC. Yang kedua, orang malas ke masjid. Kadang-kala apa? Manajemen masjid. Kenapa yang saya masuk manajemen? Ada masjid saya bangun Pak Wali, kecil. Belakang bawahnya betul-betul dia terapung. Bawahnya 1 hektar pekarangannya, bawahnya ikan mas. Di pekarangannya ratusan ekor kucing. Saya bangun itu ada tempat khusus foto-foto. Di belakang saya foto besar, baru ada di sini, jadi dia seolah-olah dia foto dengan das atlatif. Penceramanya belum ceramah saya sudah kasih honornya. Imamnya penghafal Quran, kita kasih rumah khusus, tinggal di situ. KP-nya alhamdulillah kalau sudah mulai keras kita ganti. Sound systemnya enak. Akhirnya orang senang datang ke masjid. Tapi ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun. Dia bilang itu lagi yang gasan itu lagi. Gimana orang ke masjid? Apalagi yang kadang-kadang kita malas ke masjid. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Kau akan ditusuk pantatmu, digunting lidah, tusuk matamu, dibakar. Dia bilang Nabi dan usah ke masjid, kita ikut aja di situ. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkasan bacaan sholatmu. Itu Nabi yang anjurkan. Saat kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Tapi apa yang kita lihat sekarang para imam, begitu jadi imam, masya Allah panjangnya bacanya, dia siksa orang Pak. Adalah pensiun di belakang, setengah mati, 3 kali jatuh kepalanya, belum naik lagi, belum sampai lagi Pak, dia jatuh lagi. Kau siksa orang tua bos. Saya pernah pulang tobat malam Jumat, dia mimpi masuk neraka, dia tobat, dia pergi sholat subuh Jumat. Begitu selesai, saya ketemu gimana anak muda, sholat di masjid. Apa enak Ustadz, aliran sesat itu. Kenapa aliran sesat? Sholat subuh 3 rakaat lah, bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah beleng-beleng ini. Yang kedua kata Nabi, ketika kau di imam, bacalah yang umumnya orang hafal. Apa tujuannya orang hafal? Satu, begitu imam salah, ada yang bisa luruskan. Begitu imam keliru, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha, salah, anak-anak pun bisa luruskan. Kenapa? Umumnya kita hafal. Tapi begitu imam surah membaca surah Al-Anfal, ayat 7 sampai 70. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku. Pak imam belum ruku, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding Pak. Keadaan keuangan masjid, saldo kas. Belum selesai juga Pak, terpaksa kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Medan. Belum selesai juga Pak, kita baca lagi bajunya orang, caleg DPR RI, Partai Gerindra, baca semua Pak. Berikutnya, kita juga jamaah ada adabnya. Ada adabnya apa? Satu, disunahkan pakai sikat gigi. Mau ke masjid sunnah itu pakai sikat gigi. Tuh, kalau ada sunnah pakai sikat gigi, jangan juga kau sikat gigi di depan kita. Ada juga itu yang pakai kayu-kayu dikasih macam. Oh, Nabi tidak pernah begitu bos. Kalau kau mau sikat gigi di depan kita ya tutuplah itu. Jangan. Itu adab. Apalagi
Kalau kau di dalam masjid, janganlah merasa kau yang paling hebat. Ada juga orang Pak, ya dia saja yang paling hebat dalam masjid. Mulai takbir dia sudah ganggu kita. Kau ganggu kita, bos. Sudah itu baca Fatihah kayak dia gigit telinga kita. Alhamdulillah. Ada juga begitu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau tidak mau sik bersama, tidak mau doa bersama, kita hargai, tapi tolong kau punya adab. Kalau itu di belakang kau duduk supaya kau tidak langkah-langkai orang yang berzikir. Ini kan banyak gitu. Semangatnya ada, tidak disertai dengan adab. Ingat adik-adik sekalian, puncak dari semua ilmu adalah adab. Kenapa Nabi menganjurkan kita pakai parfum? Padahal Allah tidak butuh parfum kita. Kenapa Nabi menganjurkan pakai sikat gigi? Padahal Allah tidak butuhkan sikat gigi kita. Itu adab, hargai orang yang ada di sampingmu. Ini kan yang ribut-ribut orang 3 periode. Ya toh? Itu adab itu. Coba sholat berjamaah. Kalau imam sudah ruku, salah, kentut, jangan kau minta lagi tambah, tidak. Keluar dulu. Tapi alhamdulillah, siapa yang fitnah Pak Jokowi? Orang di sekelilingnya. Jokowi kan ada videonya. Yang mau minta saya 3 periode ini, 1 cari muka sama saya. Ini kan ada videonya. Cuma orang-orang yang sudah ada zona nyaman di sampingnya, ini yang bikin kadang-kadang. Ini harus kita. Jadi kita ini rakyat, siapa yang tegur? Ketika imam salah, bupati salah, wali kota salah, gubernur salah, presiden salah, bukan kita dulu. Siapa dulu? Ini anggota DPR dulu di sini. Adabnya begitu. Anggota DPR dulu yang ngomong. Sini. Kalau bayangkan situ ngomong, sini ngomong, sini ngomong, bingung ini, mana dengar Pak Imam. Maka adabnya tidak begitu salah imam, kau tarik, salah Pak Imam, tidak. Tapi apa kita ucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang kita agungkan. Alhamdulillah. Kalau jamaah lengkap, didukung oleh perintah kita, hidupkan masjid, Medan ini makmur masjidnya, Allah janjikan. Itu Pak Wali minta tema, jadikan sholat sebagai benteng dalam kehidupan ini. Jadi benteng. Orang kalau baik sholatnya, insya Allah macam-macam mikirnya. Orang kalau baik sholatnya, insya Allah jauh dari maksiat. Tapi kenapa dia sholat Ustaz dia curi sandal? Oh masih baik itu. Kalau dia tidak sholat, bukan sandal, dia curi motor. Insya Allah kalau baik sholatnya. Nah hari ini kalau ada masalah-masalah dalam hidup kita, tidak usah cari kambing hitam, carikan orang lain kesalahan. Lebih baik koreksi, bagaimana sholatku. Dan ingat, inna azab ila zadid. Allah punya azab sangat pedih. Barangkali punya mobil banyak, mobil mewah, jabatan bertumpu, harta banyak. Tapi apa yang kita tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Apa yang kita tidak tahu? Anaknya 3 semua pengedar. Apa yang kita tidak tahu? Anak gadisnya SMA pulang lompat pagar malam jam 3 dini hari. Itu yang kita tidak tahu. Maka percaya, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Ini Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih kepada pemerintah Kota Medan.